Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat perempuan ditemukan dalam kondisi tangan terikat sehingga diduga kuat korban pembunuhan. Bocah berusia 7 tahun ditemukan tewas tenggelam di dasar rawa saat bermain dan berenang bersama temannya. Gagal nyalip hingga terlibat adu banteng sepeda motor, 1 pengendara tewas. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Pertamina wilayah Tasikmalaya memastikan kondisi BBM aman dan berkualitas baik. Pertamina juga siapkan 5 SPBU mobile. Menjelang libur Nataru, pihak Pertamina Tasikmalaya yang mengelola SPBU di sepanjang jalur selatan Jawa Barat atau Priangan Timur terus berbenah untuk memastikan ketersediaan dan kualitas BBM. Pemeriksaan dan laporan kondisi BBM dari setiap SPBU terus dilaporkan ke pihak Pertamina. Selain pemeriksaan oleh pihak Pertamina, laporan rutin dari pengelola SPBU juga wajib dilakukan. Sementara itu, Pertamina memastikan kualitas BBM saat keluar dari depo hingga ke SPBU dalam kondisi baik. Untuk meyakinkan masyarakat, Pertamina juga melakukan deklarasi fakta integritas bertemakan jaga energi bersama elemen masyarakat. Menjaga energi yang ada di Priangan Timur ini supaya kedepannya, apalagi ini mau menjelang Nataru ya, bisa lebih kondusif lagi. Kita pastikan Pertamina berkomitmen memenuhi kualitasnya dan kebutuhannya menjelang dari Nataru ini, dan juga kualitas kita jaga juga. SPBU yang siap untuk melayani energi ataupun masyarakat yang kebutuhannya pada saat Nataru ini biasanya diperlukan juga. Saat libur Nataru, Pertamina juga telah menyiapkan atok BBM cadangan untuk SPBU yang perlu penambahan. Selain itu, SPBU motoris untuk membantu pelanggan yang kehabisan BBM di tengah jalan. Setidaknya ada 5 titik BBM motoris, yaitu di jalur nasional dan di lokasi wisata seperti Pangandaran. Pertamina juga menyiapkan SPBU modular yang khusus berada di objek wisata Pangandaran, antisipasi wisatawan kekurangan BBM saat di lokasi wisata. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam potong di Purwakarta melonjak tajam. Kenaikan dipicu tingginya permintaan, terutama untuk kebutuhan MBG dan juga persiapan Natal dan Tahun Baru. Harga daging ayam potong naik menjelang Natal dan Tahun Baru, seperti terpantau di Pasar Rebo, Purwakarta. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp34.000 naik dalam sepekan terakhir menjadi Rp36.000, kemudian Rp38.000 dan kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam filet, naik dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tiap hari naik, sekarang tadi malam aja naik. Sekarang harga ayamnya berapa sih? Rp40.000 1 kilo. 1 kilo. Untuk filet? Filet Rp50 untuk dada, Rp60 untuk paha. Berarti itu yang tanpa tulang ya? Daging Ya, semua? yang tanpa tulang. Di pasar ini mahal, emang mahal, di bandarnya mahal, di PT-nya juga naik. Banget. Berat banget. Ibu biasa beli berapa, sekarang Kalau jadi dulu berapa? sih 38, paling naik tuh 40. Kalau nggak 40 antara 41, 42, 45, naik turun antara 45 sama 40 tuh paling naik turun. Sekarang mah nggak turun lagi. Turun-turun lagi. Jadi ngerasa keberatan Bu ya? Ya banget. Pedagang dan pembeli berharap harga daging ayam dapat kembali turun dan stabil hingga dapat memenuhi kebutuhan protein dengan harga yang lebih terjangkau. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Hobi yang dijalani dengan ketekunan ternyata bisa membuka peluang ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga di Kecamatan Karangtengah, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Hobi seni bonsai sejak duduk di bangku sekolah. Kini hobinya mulai menghasilkan cuan.
Berbagai ukuran dan jenis tanaman bonsai memenuhi halaman rumah Solihin Zikrullah, warga Kecamatan Karangtengah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kecintaannya pada bonsai telah tumbuh sejak masih duduk di bangku SMA, meski sempat terhenti karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pada tahun 2014, Solihin kembali melanjutkan hobinya. Solihin mulai mencari bahan, belajar teknik dan perlahan merawat satu persatu bonsai yang kini memenuhi perkarangannya. Tak hanya sekedar merawat, Solihin juga kini aktif mengikuti berbagai kontes bonsai. Ia bahkan mengaku menjadi salah satu peserta yang paling sering ikut kompetisi dari wilayah Sukabumi. Dari ajang kontes ini, peluang bisnis juga mulai terbuka. Beberapa bonsai hasil proses panjangnya punya nilai tinggi. Salah satunya pernah ditawar hingga ratusan juta rupiah. Di kebunnya, Solihin memiliki sekitar 20 jenis bonsai, seperti bonsai pusu batu, cemara, sakura, sancang, dan banyak jenis lainnya. Ia menyebut peminat bonsai sangat beragam, mulai dari pemula hingga kolektor profesional. Hal itu membuat peluang usaha di dunia bonsai sangat terbuka lebar. Di bonsai itu emang namanya jual beli itu udah lumrah ya. Kadang kita bosen, nggak niat jual juga kita jual. Kadang ya misalnya secara keuntungannya menarik ya, kita jual juga. Tapi seringnya sih kalau saya beli sih, beli. Kalau ngejualnya jarang. Kita proses, ya mungkin suatu saat kalau sudah puas dengan hasil proses yang saya jalani, ada yang minat ya kita, insya Allah kita lepas juga. Dari sekedar hobi yang digeluti sejak sekolah, kini bonsai membawa peluang ekonomi. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang menekuni hobi ini, baik sebagai seni maupun sarana pengembangan usaha. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.